Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Puji dan syukur marilah kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMK Negeri 1 Ranah Pesisir dalam acara sosialisasi program guru penggerak, dan yang teristimewa kepada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Baiklah Bapak dan Ibu, pada siang hari yang cukup cerah ini, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dasri SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan sosialisasi kegiatan guru penggerak SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, yang mana ini adalah salah satu daripada program-program beliau, yang mana keikutsertaan kita dalam menunjang kegiatan guru penggerak yang telah dilaksanakan selama 3 bulan belakang ini dan akan berlanjut sampai 6 bulan ke depan, yang mana program guru penggerak ini harus kita dukung bersama. Dan saya maka dengan resmi kegiatan sosialisasi guru penggerak di SMK Negeri 1 Ranah Pesisir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kita buka. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada acara inti kita pada siang hari ini, adalah sosialisasi program guru penggerak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan budaya positif. Acara ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nofrika Yulianti SPD. Kepada Ibu Nofrika Yulianti SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmat beliau jugalah pada hari yang berbahagia ini, di siang yang cukup panas ini, kita masih diberi nikmat iman untuk tetap betah di dalam ini, mengikuti sosialisasi, nikmat sehat, tidak ada hilang mood mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dan nikmat untuk nikmat iman dan nikmat sehat, mudah-mudahan sampai selesainya kegiatan ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ranah Pesisir yang telah memberikan ruang dan fasilitas dan izin beliau kepada kami berdua sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti program guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Beliau memberikan ruang dan waktu untuk bisa selalu memotivasi kami dalam menyelesaikan kegiatan sebagai calon guru penggerak, sehingga insya Allah suatu saat C-nya hilang, tinggal lagi yang guru penggeraknya. Amin. Sosialisasi program guru penggerak yang memang harus diimbaskan kepada Bapak Ibu guru. Jadi program yang kami lakukan selama 9 bulan ke depan ini harus selalu diimbaskan kepada semua Bapak Ibu guru hebat. Artinya kegiatan dalam pendidikan guru penggerak bukan hanya emban daripada calon guru penggerak, tetapi atas nama kita sebagai guru berarti kita harus memiliki hal-hal yang dipelajari di dalam guru penggerak itu. Baiklah, pada kesempatan ini jam 2:05 ini waktu yang sangat berbahaya ini ya. Untuk itu mengawali kegiatan ini Bapak Ibu saya harapkan semuanya berdiri dulu. Smile. Nah, kita yang sederhana saja. Tangan kanan Bapak Ibu tangannya seperti ini. Ke depan. 1, 2, 3, oke. Kemudian stop dulu. Tangan kiri naikkan lurus ke atas. 1, 2, 3, Jangan dong. tidak boleh digoyang. Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Jadi Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak kita selalu diberi salam dan bahagia. Semangatnya harus semangat pagi selalu. Kira-kira apa gunanya kita melihat kembali video tersebut? Tujuannya adalah kata yang harus selalu kita ingat, bahwa di setiap langkah, di setiap hal yang kita akan lakukan misalnya tadi seperti Ibu punya program, kita harus refleksi dulu. Ki Hajar Dewantara. Nah baik, adapun tujuan sosialisasi ini agar seluruh yang ada di sekolah memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana menciptakan budaya positif seperti yang saya sampaikan tadi. Nah,
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inti katanya di sini adalah menuntun. Menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, fungsi kita hanya sebagai penuntun. Konsep awal menuntun, bukan menuntut. Menuntun berarti mengiringi. Kita sebagai pamong sekaligus sebagai among menuntun siswa tersebut dengan segala kekuatan kodrat anak yang sudah ada. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar kodrat memperbaiki laku dalam hidupnya dan tumbuh kembang kekuatan kodratnya. Pendidik hanya dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Berarti anak itu sudah punya kekuatan di awal lahirnya. Agar anak memperbaiki lakunya, agar anak tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya. Itu yang diminta sekarang. Walaupun banyak hal di dalam batin kita tidak bisa rasanya saya seperti itu, dan saya pun selama mengalami pendidikan banyak hal kendala-kendala seperti itu. Nah, ini dia prinsip menuntun dari Ki Hajar Dewantara mengacu kepada 3 prinsip. Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tun Wuri Handayani. Mereka ketiganya ini saling bersinergi. Apabila dapat terjalankan dengan baik, maka akan tercapailah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, kalau Ing Ngarso Song Tulodo ini apa maksudnya kira-kira? Apa Pak Iwan? Apa maksudnya? Ing Ngarso Song Tulodo yang di depan memberi contoh. Mantap, memang seperti itu. Ketika kita akan memberikan kepada siswa sesuatu, berarti kita harus menjadi contoh. Hebat audiensnya. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, apa Pak Ali? Yang di belakang memberikan dorongan. Betul sekali, ya, di belakang memberikan dorongan. Kemudian Tun Wuri Handayani. Tun Wuri Handayani. Hah? Di tengah-tengah apa? Nah, Tengah-tengah lagi kumbang. kemudian dasar pemikiran yang kedua yaitunya kodrat anak. Nih, kodrat anak harus merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Termasuk kita sebagai pengajar, tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus berdiri dalam diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Merdeka maksud dari Ki Hajar Dewantara. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, sementara memerdekakan dalam batinnya diperoleh melalui pendidikan. Jadi kalau ada yang bertanya apa beda pengajaran dengan pendidikan, kalau pengajaran itu adalah secara lahir kita mengajarkan anak seperti biasa, berarti itu namanya pengajaran. Kemudian kalau kita mengajarkan yang dari segi sikap atau batinnya, itu didapatkan melalui pendidikan. Artinya
sebagai guru kita harus menjalankan kedua-duanya. Merdeka batin dari pendidikan diperoleh, merdeka lahir diperoleh dari pengajaran. Pendidikan harus berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan. Ngeri kalau kita baca bahasa ini, ngeri Bapak Ibu. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, melainkan berhamba pada sang anak, kata Ki Hajar Dewantara. Salah Bapak Ibu. Tapi anak bukanlah kertas yang kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, ingat ini, dia sudah punya kodratnya sendiri, tapi dia masih samar-samar, masih yang kosong, tapi adalah samar-samar. Tugas kita lagi sebagai pendidik menuliskan yang samar-samar tersebut. Apakah kita mau menuliskan menjadi baik atau biasa-biasa saja, atau tidak sama sekali? Itu maksudnya di pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukan tabula rasa. Kata kunci dari relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidikan itu hanya menuntun kodrat yang dimiliki pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Profil pelajar Pancasila ini adalah hal yang digembor-gemborkan oleh pemerintah, bahwa kita harus menjadikan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila yang harus kita miliki dan harus diberikan kepada anak? Ada Ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6. Nah, agar itu tercapai, Bapak Ibu harus memiliki nilai sebagai guru seperti itu. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang 6 itu, kita sebagai guru harus memiliki nilai yang 6 itu. Meskipun saya juga dalam masa belajar. Pertama, apa yang harus dimiliki oleh guru? Mandiri. Mandiri di sini artinya apa? Bisa mencari pengetahuan, menimba ilmu secara mandiri. Bagaimana nanti mengeksplor di kelas, kita harus punya konsep dulu. Bagaimana variasi ini mengajar ini supaya tidak bosan, berarti kita harus menggali potensi kita secara mandiri. Atau mengikuti, kalau sekarang musim daring, mengikuti kegiatan diklat-diklat seperti Zoom meeting, itu kan mengupdate ilmu pengetahuan kita Bapak Ibu. Jangan menunggu. Kalau menunggu kita akan seperti ini saja. Tetapi munculkan pertama mandiri. Kemudian reflektif, seperti yang saya bilang, ilmu yang kita dapatkan kita refleksikan diri kita, kemudian kita ambil yang baiknya, kita refleksi, kita umpan balik, kita evaluasi. Selalu kita melakukan refleksi di diri. Jangan, wow, saya sudah hebat loh. Misalnya saya, jangan macam-macam, nah, ada calon guru penggerak. No, bukan seperti itu. Makanya selalu kita berkaca kepada diri sendiri. Kemudian nilai yang selanjutnya, kolaboratif. Pesan dari Pak Kabid, kita adalah tim yang saling berkolaborasi di bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa maju sendiri, tapi kita bisa maju dengan maju bersama-sama, saling berkolaborasi. Yang paling sedikitnya misalnya di MGMP, jurusan pertanian, misalnya Wardah tidak mampu mengolah ini Pak, bagaimana caranya?
berkolaborasi dengan yang mampu, saling berkoordinasi, itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang pintar juga jangan pelit dengan ilmunya. Kemudian yang tidak pintar jangan malu bertanya kepada yang tahu. Itu namanya kolaborasi harus ada. Misalnya di bahasa Inggris udah jelas kita tidak mampu seperti itu, kita diam saja, itu tidak jadinya peran guru. Kemudian inovatif, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, harus inovatif dalam pembelajaran agama. Kepsek harus menuntut saya gimana guru-guru WK ini supaya dia inovatif. Bu, di dalam PBM saja inovatif, dia sudah Bu, tidak seperti itu keinginan beliau. Tapi dalam mindset kita cukup di kelas inovatif, anak merdeka dalam belajar, tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian berpihak kepada murid. Yang kedua, saya masuk sedikit Pak, budaya positif. Budaya positif, kok yang payah kita terapkan budaya positif. Kita banyak sifatnya sentimental, ya pada terutama di Minang. Bagaimana menciptakan budaya positif? Apa itu budaya? Suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu bisa berupa gagasan, bisa kegiatan, bisa berupa benda. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Sangat sulit, dan itu kami didapatkan ilmu seperti itu. Kami ingin pula Bapak Ibu punya ilmu seperti itu, walaupun nantinya akan mengikuti juga di program guru penggerak selanjutnya. Cobalah misalnya ada A, ada B. Kita harus merubah paradigma pembelajaran. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam sekuat-kuatnya, buatlah sebuah kempalan. Sekarang Bapak Ibu minta pikirkan, punya benda berharga yang tidak di dalam masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Saya sudah cobakan di beberapa kelas 10 ATPH 1. Sebelum saya masuk berarti siswa tersebut sudah harus duduk rapi karena kesepakatan mereka. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan mengendalikan siswa lagi. Kemudian di dalam budaya positif ada beberapa hal yang akan disampaikan sampai terakhir nanti adanya restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan awal dari saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana merdeka dalam mengajar dan merdeka dalam belajar. Bagaimana merdeka Bapak Ibu di dalam mengikuti sosialisasi ini tanpa ada tekanan, itu tergantung dari Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya ingin merubah mindset seperti itu berarti ada antusiasme. Tapi kalau seandainya hanya ingin seperti itu saja, maka Bapak Ibu mungkin akan merasa tersiksa di dalam kelas ini. Dan saya tidak menginginkan itu. Saya mau merdeka di dalam menerima materi. Saya juga merdeka ketika memberikan materi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Demikianlah sosialisasi saya. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lanjut kepada sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogan jangan lupa bahagia. Jadi saya membuka kembali paradigma tentang guru penggerak. Sebenarnya kalau kita ambil garis benang merah, guru penggerak ini identik dengan pembelajaran abad 21. Hanya saja konsep dan kosakatanya dirubah menjadi guru merdeka atau merdeka belajar. Konsepnya sebenarnya Pak adalah disiplin. Itu kata kunci, disiplin. Bagaimanapun kita, apalagi kita SMK itu bergaris lurus dengan aturan didikan. Kalau kita memberi keyakinan anak
pembagian anak terlalu merdeka dengan itu, pada saat di Dudika tidak akan dianggap nonsen semua, Pak. Kenapa? Karena dia akan terbiasa dengan merdeka dengan caranya sendiri. Sedangkan di Dudika berbeda dengan caranya industri. Makanya sepengalaman saya waktu dulu ada workshop tentang kepala SMK dengan Dudika, bahwa untuk menjalin aturan di sekolah adalah harus bersinergi dengan aturan Dudika. Karena akan berbenturan mana pada saat implementasinya anak yang pada saat di Dudika. Kalau di SMA mantap untuk merdeka belajar, untuk konsep keyakinan di kelas. Tapi kalau di SMK itu akan banyak informasi yang akan berbenturan dengan kondisi anak. Karena anak terbiasa dengan hal-hal yang ingin menyampaikan, wah, beko jam 8 aku masuk, beko jam 2 aku bisa masuk, jam 8 beko aku bisa pergi makan. Giliran awal pergi makan olia. Karena kondisi itu akan terbawa selama 3 tahun terbawa di Dudika, pasti.